Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin, 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 amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu adalah mencegah orang berbuat keburukan dan kemungkaran, kekejian dan kejahatan. Namun kita melihat orang solat banyak yang melakukan maksiat. Kenapa orang-orang yang solat itu melakukan maksiat? Disebabkan karena solat yang dikerjakan itu adalah solat yang hanya menjalankan, bukan mendirikan. Kalau orang yang solat hanya sekadar menjalankan kewajiban, biasanya orang itu tidak bisa tercegah dari kemungkaran. Namun orang yang mendirikan solat, artinya orang yang benar-benar melaksanakan solat dengan niat yang baik dan ikhlas, dengan niat yang suci dan bersih, itulah orang-orang yang akan tercegah dari fahsya dan mungkar, dari kekejian dan kemungkaran, dari kemaksiatan dan kejahatan. Kemudian di dalam hadis menjelaskan bahawa as-salatu imaduddin. Solat itu adalah merupakan tiang agama. Paman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan solat itu, maka dia telah menegakkan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Dan siapa yang meninggalkan solat, dia berarti benar-benar telah meruntuhkan agamanya sendiri. Kita menyaksikan di lingkungan kita banyak yang tidak melakukan solat. Berarti orang tersebut telah berbuat kemungkaran. Padahal Nabi telah menjelaskan bahawa solat itu adalah merupakan tiang agama. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang bapa, seorang abi, seorang ayah. Padahal dia mengetahui kewajiban akan melaksanakan atau mendirikan solat. Dia adalah seseorang yang hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar tahu bahawa kewajiban solat itu wajib atas setiap orang yang beriman, atas setiap orang yang Islam, beriman dan Islam. Namun setiap hari dan malamnya orang tersebut tidak pernah melakukan solat. Solat 5 waktu tidak dihiraukan, apalagi solat-solat sunat. Maka di tatkala
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan atau melewati sebuah rumah di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang berdakwah menyampaikan ajaran-ajaran Allah. Terdengarlah dari sebuah rumah yang dilewati itu anak kecil sedang menangis dan terus menangis. Mendengar tangisan-tangisan anak tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetuk pintu rumah tersebut. Lalu pintu rumah itu dibukakan oleh anak-anak yang sedang menangis di dalam rumah tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada anak tersebut, "Wahai Fulan bin Fulan, apa yang menyebabkan kamu saya perhatikan dari tadi? Kamu selalu menangis dan terus menangis." Kemudian anak itu menjawab dengan terseduh-seduh dan merasa sedih bahwa yang menyebabkan aku ini terus-menerus menangis karena ayahku sudah meninggal dunia, dan begitu ayahku itu meninggal dunia, seketika itu pun badan ayahku itu berubah menjadi seekor babi. Mendengar jawaban anak tersebut, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk untuk melihat keadaan ayahnya yang sudah meninggal dunia itu. Dan ternyata benar bahwa ayah dari anak tersebut sudah meninggal dunia dan berubah menjadi seekor babi. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi kepada anak tersebut, apa yang menyebabkan ayahmu ini berubah menjadi babi? Apa yang dilaksanakan di masa hidupnya, wahai Fulan bin Fulan, sehingga ayahmu itu berubah menjadi babi? Lalu anak itu pun menjawab, wahai Rasulullah, ayahku ini semasa hidupnya tidak pernah aku lihat mendirikan sholat 5 waktu, apalagi melaksanakan sholat sunat. Mungkin itulah suatu penyebab ayahku itu berubah menjadi babi. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar wujud ayahnya yang menjadi babi itu dikembalikan seperti semula. Maka karena doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diijabah, dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka seketika itu pun tubuh ayah anak itu yang menjadi babi kembali menjadi seperti biasa. Melihat keadaan ayahnya yang sudah berubah menjadi manusia biasa, maka anak kecil itu pun tidak lagi menangis. Nah, itulah balasan orang-orang yang tidak pernah melaksanakan sholat 5 waktu selama hayatnya. Itulah azab yang pertama yang akan diterima oleh orang-orang yang tidak melaksanakan sholat selama hidupnya. Nah, semoga kita semua termasuk menjadi hamba Allah yang ahli sholat, yang selalu ingat akan kewajiban-kewajiban sholat kita.
kita tambah solat fardu itu dengan solat-solat sunat. Mudah-mudahan kita itu tergolong hamba-hamba Allah yang selalu menjaga solat sampai akhir hayat kita. Semoga kita semua mendapatkan ampunan, maghfirah, ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah. Amin, amin, amin. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.